Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinda Wahyuni NIM 19005115 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Kali ini kita akan membahas topik mengenai administrasi dan supervisi pendidikan tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kita akan membahas mengenai pengelolaan sebuah lembaga yang akan dilakukan oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin atau kita berbicara tentang leadership. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, jika berbicara mengenai leadership, berarti kita juga akan membicarakan mengenai teori-teori yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin, sebab-sebab timbulnya pemimpin. Nah, ada 3 teori yang mendasarinya, yaitu yang pertama teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak dia dilahirkan. Artinya memang ketika seseorang lahir itu diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan meski memang tidak semua orang memiliki itu. Di dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh si pemaisuri pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya akan menjadi seorang raja. Nah, ini namanya garis keturunan dalam konteks kepemimpinan dari sisi teori genetis. Kemudian teori yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial yang menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan. Dengan kata lain, tidak dilahirkan tetapi didesain, direncanakan sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orang dari kelas ekonomi manapun, baik ekonomi bawah ataupun ekonomi atas, dari garis keturunan siapapun, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya tidak pandang bulu, selagi mau mempersiapkan diri, selagi mau memperkaya diri, memunculkan, mendesain, mengelola, menambah kemampuan, maka suatu saat dia akan bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi antara kedua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan juga teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill, pengetahuan, wawasan pendidikan, dan sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Artinya, satu garis genetis saja itu tidak membuat seseorang layak jadi seorang pemimpin. Kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat lahir yang kemudian disempurnakan secara harfiah. Maka ini menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi. Jadi dengan sadar kita memiliki sifat-sifat yang kita bawa sejak lahir, dengan sadar pula kita membentuk, membenahi, dan juga menyempurnakan skill tersebut. Teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada konsep dari kepemimpinan.
beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan. Beberapa pendapat yang kita angkat terkait dengan kepemimpinan itu yaitu dari Orwell yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh bersama ataupun dari lembaga. Kalau di Indonesia kita ambil pendapat dari Sagian dan Sutarto. Ini merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu pendapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan yang disampaikan oleh Terry dan Franklin. Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan ini sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang. Pada prinsipnya adalah terkait dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan Franklin G. Moore menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi, Bapak dan teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan sebenarnya kepemimpinan itu ya skill, kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, yaitu orang-orang yang kita pimpin. Kalau dalam satu lembaga tentu karyawan. Skill mempengaruhi mereka agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama, tujuan lembaga. Jadi, ketika satu lembaga, satu kantor dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki skill untuk mempengaruhi orang lain ketika berbicara, ketika menyampaikan satu statement tetapi tidak didengarkan, atau ada indikasi tidak mampu meyakinkan orang lain atau mempengaruhi bawahannya, ini justru menjadi persoalan yang sangat besar. Kenapa? Karena pada akhirnya memberikan dampak bahwa orang-orang yang dipimpin tidak mau mendengarkan apalagi mengikuti apa yang diinginkan oleh si leader yang bersangkutan. Otomatis akan berakibat pada kinerja lembaga atau perusahaan yang tentu saja pada jangka panjang juga memberikan dampak pada pencapaian tujuan dari organisasi. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, akan muncul satu pertanyaan yang mungkin seringkali memang harus dijawab ketika berbicara soal kepemimpinan. Ada 3 syarat-syarat yang meski dipenuhi oleh seseorang ketika menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya banyak, tetapi secara teoritik ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah di berbagai buku, berbagai jurnal dan atau artikel terkait dengan kepemimpinan, mereka membaginya dalam beberapa konsep yang paling umum. Ada 3 hal penting dalam konsep kepemimpinan. Dalam konteks ini, syarat-syarat kepemimpinan itu dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, kekuasaan itu adalah satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bawahannya, menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan kewibawaan, merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain. Ada faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari mau mengikuti dan patuh pada apa yang disampaikan oleh mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan.
Kemampuan yaitu kemampuan dari sumber daya, kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknis sosial dan juga skill-skill lain yang memang dipenuhi yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Kalau pendapat James Lee dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka. Artinya, kalau toh ada, dia memiliki skill yang dimaksudkan jauh melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang dipimpinnya. Mulai dari yang pertama kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan komunikasi dan berbicara, serta kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan dan melakukan analisis terhadap lembaga. Kemudian yang kedua yaitu prestasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi seorang pemimpin yaitu secara legal memiliki prestasi yang mumpuni dibandingkan dengan orang lain. Gelar kesarjanaan artinya secara edukatif mereka memang dipandang punya kelebihan, punya level pendidikan yang lebih tinggi, kemudian ilmu pengetahuan dan juga wawasan di segala bidang, barangkali apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola berbagai sumber yang ada di sebuah lembaga. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab artinya ada keberanian dan unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, berbagai hal yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan di segala hal meski tidak akan sempurna, tetapi ada tuntutan bagi seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka-mereka yang akan dipimpin. Kemudian yang keempat yaitu status. Kedudukan sosial ekonomi juga ada persoalan partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi dan sebagainya. Bapak dan teman-teman sekalian, jadi kalau kita mesti kunci statement ini adalah seluruh syarat baik menjadi manusia-manusia terpilih itu harusnya dimiliki oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Maka menjadi pemimpin bukan satu hal yang mudah. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lihat ciri-ciri menjadi pemimpin yang baik. Menurut Gerunan, ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu memiliki ciri yang baik sebagai seorang pemimpin itu, alat ukurnya ada dan dia menangkap dalam beberapa hal. 3 hal sebagai ciri utama sehingga kita bisa menilai baik buruknya seorang pemimpin. Yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial. Artinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala, mengerti berbagai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks lingkungan sosial. Jadi tidak serta-merta menerima, tetapi berbagai gejala bisa didesain, dimaknai, kemudian dianulir dalam satu kesimpulan yang memunculkan berbagai statement dan menghasilkan satu kebijakan berdasarkan apa yang dilihat. Kemudian yang kedua yaitu kecakapan berpikir abstrak. Artinya bahwa seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, intelijensi yang tinggi karena mereka dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil berbagai kebijakan, memutuskan karena leadership is leadership decision making, dan ini butuh kemampuan berpikir, daya olah pikiran dan juga otak yang tidak main-main. Jadi seorang pemimpin harus dapat menganalisa berbagai persoalan, berbagai hal, kemudian memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, dalam lembaganya, sehingga bermanfaat bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk tujuan lembaga dan organisasi secara keseluruhan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kemudian ciri yang ketiga yaitu
keseimbangan atau kestabilan emosi. Artinya, seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi yang membuat ribut, karena emosinya yang belum mantap atau labil, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi yang menuntut dia untuk mengambil keputusan yang baik. Orang yang kita anggap sebagai orang yang labil secara emosi itu akan sulit mengambil keputusan yang bijak, yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, apalagi kepentingan suatu lembaga. Maka seorang pemimpin seharusnya dalam konteks ini adalah orang-orang yang memiliki stabilitas dalam emosi yang sangat baik. Inilah 3 ciri yang mengindikasikan seorang pemimpin yang baik yang bisa menjadi teropong apakah pemimpin-pemimpin di sekitar kita, lembaga tempat kita bekerja adalah pemimpin yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin yang baik. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, ada pula istilah pemimpin formal dan informal. Dalam masyarakat kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan seperti pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan sebagainya. Bahkan di rumah tangga juga ada pemimpin. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan ini, semua bisa diklasifikasi dalam 2 kelompok besar, yaitu pemimpin formal atau formal dan pemimpin non-formal atau informal. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya. Sifatnya resmi, formal untuk memaku suatu jabatan, suatu kedudukan dalam satu struktur organisasi yang jelas. Dengan segala hal, dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formal ini yaitu yang pertama pada statusnya. Sebagai pemimpin formal, dia ditunjuk oleh yang berwenang. Artinya secara garis birokrasi dia ditunjuk. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai dukungan atau memperoleh dukungan dari organisasi formal, kemudian mempunyai atasan. Kemudian yang ketiga, harus memenuhi berbagai persyaratan formal. Misalnya segala sesuatu memang disepakati, ditetapkan oleh lembaga harus memiliki sertifikat apa, ijazah apa, pendidikan apa. Mau tidak mau dia harus memenuhi itu ketika itu menjadi satu dasar yang harus dilalui oleh seorang pemimpin ketika akan dipilih atau dipilah menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada kondisi dia akan mendapatkan proses kenaikan jabatan, dapat dimutasikan, kemudian memperoleh imbalan atau gaji, balas jasa berupa material, dan segala macam, dan berbagai hal lain yang menjadi syarat. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin informal. Itu kebalikan dari formal. Adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk, diangkat sebagai pemimpin, tetapi yang jelas dia adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena dia mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai seorang pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku untuk kelompok atau banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Ciri-ciri pemimpin ini adalah yang pertama, masyarakat atau kelompok, bahkan bisa lebih besar dari satu lembaga yang mengakui dirinya sebagai pemimpin tanpa diminta, dia diakui sebagai pemimpin. Artinya, ada suatu pengaruh yang luar biasa, pengaruh personal yang membuat dia akhirnya diterima dan diakui. Kemudian yang kedua, tidak ada layaknya. Seperti pemimpin formal, tidak ada layak pengangkatan secara resmi bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin serta-merta yang namanya kepemimpinan atau label pemimpin itu langsung melekat saja begitu dalam pundaknya oleh orang yang bersangkutan tanpa diminta label itu melekat. Kemudian yang ketiga yaitu tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutuskan,
pemimpin yang dia dapatkan dan tidak punya atasan. Tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Yang jelas, jika melakukan kesalahan maka dia tidak dikenakan kemungkinan sanksi hukum, hanya saja memang pada akhirnya dia mendapatkan kekurangan percayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Jadi akhirnya hanya hilang kepercayaan, tetapi secara hukum dia tidak bisa dituntut. Kemudian bisa jadi ciri yang lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun karena secara material dia memang tidak digaji. Jadi paling tidak menjadi ciri-ciri yang membedakan antara pemimpin formal dengan pemimpin informal. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, sekarang kita lihat di tengah-tengah masyarakat seperti apa atau ciri mana yang kita indikasikan sebagai pemimpin formal, dan ada tidak dalam pandangan analisis kita yang mengindikasikan orang-orang tertentu yang ternyata dia adalah leader, bahkan sangat luar biasa pengikutnya, tapi sama sekali tidak pernah diangkat, akan tetapi label itu melekat bahwa dia adalah seorang pemimpin. Inilah yang kita sebut sebagai pemimpin informal. Bapak dan teman-teman berbahagia, ada istilah pemimpin, ada istilah kepala. Dan bagaimana kita membedakan antara kedua ini, atau bahkan sama antara kepala dengan pemimpin. Antara kepala dengan pemimpin dalam masyarakat kita secara umum sering dikacaukan, bahkan dianggap mirip atau sama. Padahal istilah itu sama sekali berbeda. Pengertian dari kepala dan pemimpin mengindikasikan konteks yang tidak sama. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Kepada bawahan memberikan perintah kemudian bertindak sebagai penguasa. Apabila seorang kepala ingin berhasil, maka dia harus bekerja dengan sangat baik. Dia harus meyakinkan anak buahnya agar mau menerima apa yang diminta. Inilah yang pantas kita anggap sebagai kepala. Sedangkan pemimpin, dia berbeda. Pemimpin itu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena dia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang lain, memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya itu. Dan untuk kelancaran tugasnya diberikanlah hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan yang kita sebut sebagai leader. Leader tadi dibandingkan dengan kelompok lain bahwa istimewa itu memang layak dimiliki karena dia memiliki kemampuan kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, pemimpin dapat diterima oleh bawahan karena mereka yang memilih, karena dipilih di antara mereka dan dengan sadar mereka melakukan pilihan itu. Kepala dan pemimpin pada konteks tertentu memang memiliki persamaan, tetapi jelas sekali memiliki perbedaan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lihat persamaan dari kepala dengan pemimpin. Yang pertama, kepala dan pemimpin itu sama-sama memiliki anak buah, sama-sama memiliki orang yang dipimpin. Kemudian yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Secara prinsip, kedua hal ini menjadi satu tugas yang harus diemban oleh keduanya. Kemudian kita lihat perbedaan antara kepala dengan pemimpin. Yang pertama, kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat, tetapi dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat. Justru mereka-mereka yang sekarang yang menjadi karyawan atau anak buahnya. Kemudian yang kedua yaitu kepala, kekuasaannya itu berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, kepala tanggung jawab justru ke atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan, juga harus bersedia bertanggung jawab pada mereka-mereka yang dipimpin atau yang kita sebut sebagai karyawan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita masuk kepada
pembahasan yang terakhir yaitu pendekatan kepemimpinan. Yang pertama yaitu persoalan pendekatan sifat. Diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun, bahwa yang namanya pemimpin itu didasarkan kepada garis keturunan, kemudian dikembangkan adanya teori baru yang bernama Cycle Characteristic Theory, di mana timbul satu statement bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan sehingga setiap orang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Kondisi ini ketika personality layak bagi seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang baik yang harus mereka memiliki ketika sudah menjadi seorang pemimpin. Sifat-sifat yang dimaksud adalah memiliki ketakwaan terhadap Tuhan, cakap dan cerdik, jujur, sehat jasmani, tegas, dan segala macamnya. Kemudian pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang. Yang dimaksudkan di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses memimpin. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kontingensi. Dalam pendekatan ini, pandangan ini dikenal dengan satu yang terbaik. Artinya adalah bahwa untuk mengurus satu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Padahal pada kenyataannya organisasi memiliki ciri khusus yang tidak sama. Bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah-masalah yang berbeda. Karena itu sebenarnya tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi yang situasinya sebenarnya juga berbeda. Situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang seharusnya juga berbeda. Kemudian kita masuk kepada pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan terpadu. Ini menurut Searle and Plancha, dia memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul. Nah, teori-teori yang dipadukan itu adalah pertama, perpaduan antara teori motivasi, jenjang kebutuhan teori, tingkat kematangan, kemampuan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Kemudian yang kedua, perpaduan antara teori motivasi dua faktor dengan teori tingkat kematangan bawahan dan pendekatan situasional. Begitu juga dengan perpaduan antara sistem manajemen, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Ini barangkali yang menjadi satu pendekatan yang seringkali dimanfaatkan oleh banyak pemimpin dalam rangka mengambil berbagai macam kebijakan terkait dengan analisis masalah yang terjadi di lapangan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, baiklah, untuk kali ini tidak terasa penjelasan materi kita sudah selesai. Maaf jika ada kesalahan dalam berkata, berucap, karena ini murni tanpa disengaja, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Pesan saya selalu jaga diri, ikuti protokol kesehatan. Baiklah, saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.